Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang wheat flour processing mill plant, atau jika kita bahasa Indonesiakan yaitu penggilingan tepung terigu skala pabrik. Nah, kalian harus nonton videonya ya agar kalian tahu bagaimana pembuatan tepung sebelum kita olah setiap harinya. Tapi sebelum itu kami akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Naswa Ulfi Awalia, kedua ada Dinda Uliani Putri, ketiga ada Yuni Erniwati, dan yang terakhir ada Nur Widyasari. Nah, kita langsung simak video yang pertama ya, yaitu latar belakang. Langsung ditonton, jangan di skip-skip. Latar belakang. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih tepung terigu itu berasal dari mana? Jadi, pada umumnya tepung terigu itu berasal dari hasil penggilingan biji gandum. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu biji gandum itu seperti apa bentuknya, di sini diperlihatkan gambar bentuk dari biji gandum. Nah, gandum juga merupakan salah satu tanaman biji-bijian yang biasanya tumbuh di negara seperti Amerika, Kanada, Eropa, dan Australia. Tepung terigu juga biasanya digunakan untuk membuat olahan panganan, seperti roti, kue, dan jajanan pasar lainnya. Kalian juga pasti sering makan jajanan pasar kan? Seperti lumpia, kue cucur, dadar gulung, maupun bingka, dan makanan jajanan olahan lainnya. Nah, tepung terigu juga sering kalian makan karena dia bisa menjadi pengganti karbohidrat. Kalau kalian yang bosan makan nasi, kalian bisa menggantinya dengan makan panganan dari bahan dasar tepung terigu. Nah, kenapa sih tepung terigu ini digunakan untuk produk makanan? Karena tepung terigu ini berfungsi untuk membentuk adonan, mengikat bahan, membentuk struktur yang kuat, dan membentuk cita rasa. Selain itu, tepung terigu juga mengandung protein yang tinggi loh. Di antaranya ada gluten, gliadin, albumin, globulin, dan protease. Nah, kalian kalau misalnya kasih tepung terigu ini air, biasanya dia akan lengket-lengket kan? Nah, itu disebabkan oleh kandungan proteinnya seperti gluten. Nah, itu saja latar belakang dari tepung terigu. Baik, saya akan menjelaskan proses produksi tepung terigu. Yang pertama, proses penggilingan biji gandum menjadi tepung terigu dimulai dari biji gandum yang masih kotor, dibersihkan pada proses pre-cleaning. Pada proses pre-cleaning, biji gandum dibersihkan dari material lebih ringan seperti debu, ranting gandum, dan kulit gandum dengan menggunakan sedotan angin aspiration. Dari proses pre-cleaning, biji gandum dibersihkan kembali pada proses cleaning. Pada proses cleaning, aliran biji gandum dibersihkan dari material logam dalam proses various metal trapping 2. Setelah proses pembersihan material logam, biji gandum dibersihkan dari material yang berupa debu, batu, ranting, kulit gandum, maupun gandum kisut pada proses combi cleaning. Biji gandum yang telah dibersihkan pada proses pre-cleaning dan first cleaning dilakukan proses first dampening. First dampening adalah proses penambahan air pertama pada biji gandum sebelum dikondisikan. Proses ini digunakan untuk menaikkan kadar air biji gandum sebelum dilakukan penggilingan. Setelah dilakukan first dampening, biji gandum dikondisikan agar biji gandum mempunyai karakteristik milling yang optimal. Dari proses pengkondisian, yang pertama biji gandum ditambah air kembali pada proses second dampening sampai tercapai target kadar air yang diinginkan. Setelah melalui proses second dampening, biji gandum dikondisikan untuk pada proses second conditioning. Proses setelah dilakukan second conditioning adalah second cleaning. Proses ini membersihkan biji gandum dari kotoran yang masih menempel pada biji gandum dengan
pada proses curing. Dari proses curing, biji gandum dibersihkan dari material logam pada proses various metal trapping tree. Gandum yang lolos dari proses various metal trapping tree akan dilakukan brick grinding atau penggilingan. Pada proses penggilingan, hasil penggilingan pada brick grinding akan diayak pada proses brick sifting. Dari proses brick sifting dihasilkan beberapa produk yang ditransfer ke berbagai proses seperti purifying, floor conveying, and blend finishing. Proses purifying ini bertujuan untuk memisah partikel brand dengan semolina. Untuk produk yang masuk floor conveying akan ditampung sebagai produk hasil penggilingan, sedangkan produk yang masuk ke dalam brand finishing akan dijadikan produk samping berupa pollard yang dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuni. Saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan dalam proses produksi tepung terigu dalam skala pabrik. Yang pertama ada aspirator. Aspirator adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gandum dari kotoran dengan prinsip perbedaan berat jenis. Kotoran yang dapat dipisahkan pada alat ini berupa debu dan kulit gandum. Sistem kerja alat ini yaitu menggunakan sedotan angin untuk memisahkan kotoran yang ada pada gandum. Selanjutnya, drum sieve. Drum sieve adalah alat yang digunakan untuk membersihkan biji gandum berdasarkan ukuran. Prinsip alat ini dalam membersihkan biji gandum adalah putaran mesin secara horizontal. Selanjutnya, magnet separator. Magnet separator adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan gandum dari cemaran yang mengandung unsur logam yang bersifat magnetik. Prinsip kerja alat ini yaitu magnet akan menangkap logam yang terdapat pada aliran produk yang melewatinya. Selanjutnya, combi cleaner. Combi cleaner merupakan gabungan 3 mesin yang terdiri dari mesin separator, cleansiver aspirator, dan destoner. Alat ini digunakan untuk membersihkan biji gandum dari kotoran dengan prinsip ukuran dan berat jenis. Prinsip kerja alat ini yaitu memisahkan kotoran dengan angin, berat jenis, dan ukuran. Selanjutnya, turbulizer. Turbulizer adalah alat yang digunakan pada proses penambahan air untuk menaikkan kadar air biji gandum sebelum dilakukan penggilingan. Prinsip kerja alat ini yaitu biji gandum yang masuk ke dalam alat akan dispray dengan air hingga merata hingga kadar air biji gandum meningkat. Selanjutnya, scourer. Scourer adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gandum dari kotoran yang menempel pada biji gandum dengan cara memberi sedikit penekanan pada biji gandum sehingga terjadi gesekan antar biji gandum. Dengan prinsip tersebut, kulit biji gandum dapat bersih dari debu dan kotoran yang menempel. Selanjutnya, roller mill. Roller mill adalah alat yang digunakan untuk menggiling gandum menjadi tepung. Mesin ini dilengkapi oleh 2 roll dengan posisi sejajar. Kedua roll tersebut berputar dengan kecepatan yang berbeda dan dapat diatur jaraknya. Prinsip kerja alat ini adalah memecah gandum dengan 2 roll yang saling berhimpitan. Dan alat yang terakhir adalah plant shifter. Plant shifter adalah alat yang digunakan untuk mengayak produk hasil penggilingan roller mill. Produk yang masuk ke plant shifter akan diayak secara bertahap dengan menggunakan cover atau ayakan yang tersusun secara bertingkat dengan ukuran ayakan yang bervariasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Naswa. Oke, selanjutnya ada hasil atau produk akhir. Nah, hasil dari penggilingan gandum di sini yaitu berupa tepung terigu. Nah, tepung terigu yang biasa kita lihat di pasaran itu ada 3 jenis. Ada yang namanya tepung terigu serbaguna atau all-purpose flour. Terus ada juga tepung terigu protein tinggi dan juga tepung terigu protein rendah. Menurut kandungan proteinnya, tepung terigu serbaguna ini mengandung 10 hingga 12% kandungan protein, sedangkan untuk tepung terigu protein tinggi mengandung kandungan protein yang paling tinggi yaitu 12 hingga 14%, sedangkan untuk tepung terigu protein rendah mengandung 5 hingga 8% kandungan protein. Nah, dari ketiga tepung terigu ini memiliki fungsi sesuai dengan kandungannya tentu saja. Nah, untuk tepung terigu serbaguna atau all-purpose flour, ini
adalah tepung terigu campuran dari tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein rendah. Tepung ini sangat mudah kita temukan di supermarket, bahkan di warung-warung kecil, karena ini serbaguna, biasa digunakan oleh ibu rumah tangga untuk menggoreng pisang, membuat bakwan, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk tepung terigu protein tinggi, karena memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga dia cocok untuk bahan baku seperti roti tawar, kemudian cinnamon roll, karena dia memberikan hasil akhir berupa roti yang elastis karena memiliki kandungan protein yang tinggi tadi. Sehingga hasil akhir roti pun jadi lebih elastis. Kemudian tepung terigu protein rendah biasa dipakai untuk membuat cake atau kue coklat, kemudian juga cookies, karena tepung terigu protein rendah ini memiliki tekstur yang sangat halus sehingga sangat cocok sebagai bahan baku kue dan cookies yang lembut dan juga tentunya hasil akhir yang sesuai diinginkan, dan juga renyah untuk cookies. Kemudian selanjutnya adalah analisis ekonomi mesin. Nah, di sini ada beberapa jenis mesin penggiling. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang pertama ada 300 hingga 500 TPD with milling plant. Nah, tipe mesin ini lumayan besar, bahkan sangat besar, dapat memproses 300 ton gandum per harinya. Mesin ini adalah lini produksi lengkap termasuk sistem pembersihan, penggilingan, pengepakan, dan pengendalian. Bahan bakunya adalah gandum dan produk akhir adalah tepung terigu super halus untuk membuat roti, kue, biskuit, dan sebagainya. Nah, untuk mesin sebesar ini sangat cocok digunakan oleh pabrik-pabrik tepung yang memang sudah melayani penjualan tepung hingga ekspor impor yang intinya dalam skala besar ya, sangat cocok menggunakan mesin yang ini. Kemudian yang kedua ada small wheat or maize flour milling plant. Itu adalah mesin penggiling gandum atau jagung lengkap canggih yang ditetapkan untuk pabrik tepung skala kecil, menampilkan struktur yang ringkas dan penampilan yang bagus. Kapasitasnya 20 ton per hari. Nah, untuk jenis penggiling gandum atau jagung juga bisa, seperti ini bisa untuk skala usaha menengah ya, industri menengah. Lumayan, karena kapasitasnya 20 ton per hari. Selanjutnya adalah mesin penggiling gandum M6FC dan M6FX. Ini diperuntukkan untuk pabrik tepung skala kecil yang luas untuk bisnis kecil. Ini juga disukai oleh beberapa keluarga atau individu yang memiliki peternakan, dilengkapi dengan biaya rendah, struktur ringkas, kinerja stabil, kebisingan rendah, dan pengoperasian yang mudah, serta konsumsi energi yang rendah juga, berkapasitas dari 350 hingga 500 kg per jamnya. Unit penggilingan gandum kecil ini tidak hanya menggiling biji gandum, tetapi juga dapat memproses jagung, beras, sorghum, singkong, kelapa, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk industri yang lebih kecil lagi, bahkan untuk peternakan juga bisa, karena dia tidak hanya dapat menggiling gandum, dia juga bisa jagung, sorghum, singkong, kelapa, dan lain-lain. Kemudian yang lebih kecilnya lagi, multifunction grain grinder. Mesin pembuat gandum atau jagung atau tepung beras ini dilengkapi dengan struktur yang berjalan lancar, sederhana dan padat, serta efek penggilingan yang kuat. Setelah digiling, bahan yang digiling dikeluarkan langsung. Kapasitasnya 50 kg per jam hingga 8.000 kg per jam. Sekian. Gimana teman-teman materinya? Sudah mulai paham kan? Kalau kalian belum paham, kalian bisa ulangin videonya sampai kalian paham. Gimana kalau kita ulas sedikit materinya? Jadi, tepung terigu adalah hasil penggilingan biji gandum yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai pengganti nasi untuk diambil kandungan karbohidratnya. Tepung terigu juga mengandung protein yang tinggi, diantaranya ada gluten, gliadin, albumin, dan globulin, serta protease. Nah, kenapa tepung terigu itu bisa lengket ketika kita pegang? Karena
Jadi, tepung terigu mengandung gluten yang akan lengket jika diberi cairan. Kemudian, apa saja sih proses produksi tepung terigu? Nah, jadi tahap pertama yaitu penyiapan biji gandum. Kemudian ada pre-cleaning, cleaning tahap pertama, dampening and conditioning tahap pertama, dampening and conditioning tahap kedua, cleaning tahap kedua, break grinding, break sifting, reduction grinding, break sifting yang akan menghasilkan tepung terigu, and burn finishing yang akan menghasilkan polar. Kemudian, apa aja sih alat-alat yang digunakan? Nah, teman-teman masih ingat belum? Ayo kita ulas kembali. Jadi, alat yang pertama ada aspirator yang digunakan untuk membersihkan gandum dari debu dan kulit ari gandum. Yang kedua, ada drum sieve yang digunakan untuk membersihkan biji gandum berdasarkan ukuran. Yang ketiga, ada magnet separator yang digunakan untuk memisahkan gandum dari logam. Yang keempat, ada combi cleaner yang digunakan untuk membersihkan gandum berdasarkan ukuran dan berat jenis. Kemudian ada turbulizer digunakan untuk menaikkan kadar air. Selanjutnya ada shower yang digunakan untuk membersihkan biji gandum dari debu kotoran dengan gesekan. Kemudian ada roller mill untuk menggiling gandum jadi tepung. Dan yang terakhir ada plant sifter yang digunakan untuk mengayak gandum yang sudah dijadikan tepung agar lebih halus. Nah, untuk hasil produk akhirnya, tepung terigu itu nggak hanya satu macam, jadi terdiri dari beberapa macam. Jadi kalau kalian mau buat olahan, lihat dulu ya, tepung terigunya ada yang kandungan protein tinggi, sedang, maupun rendah. Jadi kalian harus pilih-pilih ya, tepung yang kalian akan gunakan. Nah, untuk mesinnya sendiri ada beberapa jenis. Buat kalian yang mau bikin skala besar, kalian bisa menggunakan mesin 300-500 TPD with milling plant. Nah, kalian kalau beli alat ini udah lengkap banget. Mulai dari pembersihan, penggilingan, pengepakan, dan pengendalian. Jadi kalau kalian mau skala besar, kalian beli mesin ini ya. Mesin kedua yaitu small width maize flour milling plant. Nah, ini kalau kalian yang mau buat skala rumahan, kalian bisa beli alat ini. Jadi kapasitasnya bisa 20 ton per hari. Alat yang berikutnya yaitu mesin penggiling gandum M6 VC and M6 FX. Jadi mesin ini untuk skala kecil dan bisnis kecil. Nah, yang punya peternakan, kalian bagus untuk membeli mesin ini loh, karena ini biayanya rendah, strukturnya ringkas, kinerjanya stabil, kebisingannya rendah, dan pengoperasiannya yang mudah. Konsumsi energinya pun cukup rendah. Untuk menghasilkannya berkapasitas dari 350 sampai 500 kg per harinya. Dan yang terakhir ada multifunction grain grinder. Nah, ini buat skala rumahan yang masih kecil banget. Jadi kalian bisa membeli alat ini ya kalau kalian mau buat yang kapasitasnya 50 kg sampai 8000 kg. Nah, itu saja ulasan singkatnya. Semoga kalian bisa mengingatnya dan memahaminya. Itu saja pemaparan dari kelompok kita. Saya mewakili teman-teman memohon maaf bila ada salah kata maupun penyampaian. Semoga materi yang diberikan bisa menambah wawasan dan ilmu